Kita akan bahas mengenai kandidat pelatih Timnas Indonesia bersama dengan analis sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Bray. Bung Wes, di Jakarta nih, Timur Kapadze, apakah ini jadi sinyal yang begitu kuat jika Kapadze lebih intens dengan PSSI dibandingkan 4 kandidat lain kalau misalkan emang Timur ini masuk kandidat? Bisa saja ya. Ini menariknya membahas sepak bola kita, membahas federasi kita penuh dengan lika-liku dan drama-drama yang menarik untuk terus kita bahas. Tapi kalau Timur Kapadze sudah mengundurkan diri dari tim nasional Uzbekistan setelah Cannavaro menjadi pelatih kepala untuk tampil di Piala Dunia, bukankah ini bertolak belakang dengan pernyataan Pak Marji bahwa 5 pelatih yang mereka sedang dekati itu masih terikat dengan tim lain. Itu pertama, Mas Ibrahim. Yang kedua, bagi saya adalah se-urgent apa, sepenting apa diadakan jumpa pers untuk mengatakan kami punya 5 kandidat. Apakah ini karena tekanan kemarin dari supporter di kantor PSSI? Apakah ini sudah menjadi bagian strategi untuk mengulur waktu karena mereka belum punya sebenarnya? Karena tadi saya sepakat Januari itu paling terlambat kita sudah punya pelatih tim nasional. Nah, lalu kita lihat lagi urusannya dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Kita punya kerjasama Januari 2025 kan kita tanda tangan kontrak. Di dalam poin-poin itu ada pertukaran pelatih, ada pengembangan pelatih. Apakah kemudian ceritanya kan sama nih? Yang saya bisa baca situasinya adalah kita nanya lagi ke NTB, pelatihnya mana lagi dong yang nganggur, yang bisa kita buat kita, bisa jadi begitu kan? Kenapa tiba-tiba ketika Patrick Kluivert semua tiba-tiba tidak tahu, tiba-tiba datang ada ketum PSSI? Bukankah gini Mas Ibrahim, bukankah aspek elemen teknik itu harus dilibatkan di dalam kepemilian pelatih? Kemarin-kemarin kita punya Dirtek, nggak ada. Sekarang kita punya Alexander Dirtek, oke. Tapi ketika Esko, kita bicara ketum sampai Esko yang bersuara, yang punya power untuk memilih pelatih, adakah elemen orang yang berbau-bau teknik sepak bola sehingga dia paham bahwa pelatih itu ketika dia presentasi programnya harus begini. Kalau menurut Anda saat ini kondisi di PSSI sendiri bagaimana untuk menggodok sosok pelatih? Ya, itu sebabnya saya menyambut baik kalau Dirtek dilibatkan. Jangan lupa kita juga punya penasihat teknis. Kita punya banyak warga Belanda di dalam federasi ini yang bisa kita libatkan. Kalau benar-benar kita mau berubah lah, nggak lagi seperti kemarin. Istilahnya kan Pak Erik dituding one man show tuh dalam mengelola tim nasional. Nah sekarang sudah ada perubahan. Semoga perubahan ini juga tidak terlalu dibumbui drama-drama karena saya masih terus mencermati, menyoroti aspek komunikasi federasi kita. Dan sekarang tampaknya memang epicentrum mengarah pada sosok Timur Kapadze, walaupun belum dijelaskan ada kode dari PSSI. Tapi bicara sosok pelatih yang satu ini menurut Anda, Bung Wes, sesuai tidak karakternya dengan yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia? Pertanyaan yang menarik. Kalau dulu Esko kita mengatakan kita punya tim kepelatihan terbaik karena banyak pemain naturalisasi kita, diaspora kita berasal dari Belanda, apakah kemudian ini menjadi fondasi tim nasional yang sama? Kalau bicara gaya bermain, ini kan berbeda. Uzbekistan dan Belanda, kalau memang perangkat tim nasional kita masih berdasarkan pemain diaspora dan sedikit pemain lokal yang dibentuk di kompetisi di kita. Tapi kalau itu kemudian bisa dilunturkan ya, ucapan Esko kemarin itu bahwa itu sudah nggak berlaku, wajar kalau Timur Kapadze menjadi salah satu kandidat. Terakhir kan dia kan bolak-balik ya di tim nasional Uzbekistan U19, U23, senior bisa 3 kali menggantikan peran pelatih sebelumnya, dan terakhir ini kan dia tidak kalah tuh 8 pertandingan Uzbekistan dia beraih 5 kemenangan dan 3 imbang tanpa kekalahan di periode terakhir dia melatih Uzbekistan. Jelas kalau itu jadi track record,
yang nggak setimpal sama pelatih sebelumnya yang kalau dibilang track record pelatih jauh. Jadi secara kepelatihan, secara teknis jelas kita bisa menganggap Timur Kapaze cocok buat tim nasional kita. Hmm. Tapi kalau kata-katanya bahwa kemarin soal komunikasi lah, soal gaya bermain lah, semua orang akan menunggu racikan itu. Apakah pemain menyesuaikan diri dengan pelatih atau pelatih yang menyesuaikan strategi yang cocok untuk pemain yang ada. Kan ada dua hal yang itu bisa disatukan, tidak boleh dibenturkan tuh Mas Bram. Oke, kalau misalkan selain Timur Kapaze kan ada juga nama yang mencuat seperti Hallgrímsson dan juga Postecoglou. Nah, nama-nama ini bagaimana menurut Anda, Bung Wes? Pertanyaan itu kembali dengan jawaban tadi, pemain mengikuti gaya pelatih atau pelatih yang bisa mencari racikan cocok untuk pemain. Pertanyaan berikutnya, ini kita cukup nggak Mas Ibrahim? Menteri BUMN dengan Kemenpora kan berbeda tuh ya, kemampuan dalam pengelolaan dana finansial PSSI, nggak boleh dibohongin, itu berbeda. Nah kalau nanti federasi kita masih memakai uang negara dalam berbagai kegiatan, yang tanggung jawabnya kan nggak mungkin pemberi dan penerima orang yang sama. Ini akan menjadi dinamika baru lagi di federasi. Oke, ini dengan agenda di tahun 2026 termasuk Piala Asia 2027. Jadi idealnya kapan sih? Lagi-lagi bicara soal waktu. Menurut Anda idealnya kapan kita harus punya pelatih definitif? Paling telat itu memang awal Januari sudah harus mulai. Karena ada FIFA Series juga kan yang kita masakan untuk FIFA Matchday. Jadi kalau saya sih berharap siapapun pelatihnya Mas Ibrahim, jangan terlalu sering tidak berada di Indonesia. Sering-seringlah nonton sepak bola Indonesia dan sering-seringlah berdiskusi dengan para pelatih yang pernah atau bisa menjadi partner dalam membangun sepak bola Indonesia. Jadi jangan seolah hanya datang pas saat mau bertanding, tim ini dikelola dengan cara instan seperti di luar negeri, di Eropa sana. Berbeda jauh. Kita berbeda jauh, tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. Jadi siapapun pelatihnya, Mas Ibrahim harus lebih mengenal sepak bola Indonesia, budaya Indonesia, dan bermainlah yang baik dengan federasi. Jangan kemudian kita menjadi penonton di drama antara pelatih dan federasi. Karena banyak cerita sejak zaman Sintayong itu kita banyak cerita yang nggak bisa kita publish di media massa. Oke, jadi semakin banyak drama ya di sepak bola kita tentunya. Bung Wes, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini, Bung Wes.